Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pembahasan pada kali ini yaitu actuating untuk kemakmuran masjid. Actuating atau dalam bahasa Indonesianya adalah penggerakan. Setelah planning atau rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dibagi-bagi kepada para pengurus, kepada para departemen, kepada para seksi, maka tindakan berikutnya yaitu seorang pimpinan atau leader menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan yaitu memakmurkan masjid benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan para pelaku atau anak buah untuk melakukan suatu kegiatan. Ini yang disebut dengan actuating. Bagaimana seorang pimpinan menggerakkan anak buahnya dalam sebuah rangkaian kegiatan kemakmuran masjid. Tentu ada rencana atau planning. Setelah itu ada organizing atau pembagian tugas kerja. Yang tak kalah pentingnya yaitu actuating, menggerakkan para pelaku kegiatan atau staf kepada pelaksanaan sesuai dengan apa yang harus mereka laksanakan. Ini adalah pentingnya sebuah actuating. Banyak organisasi, banyak ketakmiran tidak berjalan karena pimpinan tidak bisa menggerakkan anak buah. Pimpinan kurang cakap untuk bisa menjadi panutan, menjadi contoh. Pimpinan kurang cakap dalam memberikan motivasi kepada bawahan, dalam memberikan bimbingan kepada bawahan. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap bawahan, tidak bisa menjalin komunikasi. Oleh karena itu, langkah actuating untuk kemakmuran masjid yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan yaitu pertama, pemberian motivasi. Seorang pimpinan harus bisa memotivasi anak buahnya. Seorang bapak bisa memotivasi anak
seorang bapak bisa memotivasi istri itu dalam keluarga, tapi kalau dalam organisasi masjid, agar masjid itu makmur, pimpinan harus bisa memotivasi anak buahnya. Pemberian motivasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam rangka penggerakan. Persoalan inti motivasi adalah bagaimana para pelaku atau pelaksana dengan secara tulus ikhlas dan senang hati bersedia melaksanakan segala tugas yang diserahkan kepada mereka. Timbulnya kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan serta terpeliharanya semangat pengabdian adalah karena adanya dorongan atau motivasi tertentu sesuai dengan sifat usaha yang didukungnya, yang tidak lain adalah sebuah kegiatan memakmurkan masjid. Seharusnya motif yang mendorong para pelaku atau seorang takmir hanyalah semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, mengingat bahwa para pelaku atau pelaksana dakwah itu adalah manusia biasa, maka pimpinan atau ketua takmir juga harus selalu mempertimbangkan segi-segi manusiawinya. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam memimpin para sahabatnya untuk mendukung dan melaksanakan tugas-tugas dakwah, di samping beliau senantiasa menekankan pentingnya iman dan menanamkan semangat dan kesadaran bahwa bekerja dan berjuang haruslah dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun sebagai pemimpin umat, beliau sangat memperhatikan segi-segi kemanusiaannya, sehingga atas dorongan hendak mencari ridha Allah dan perasaan puas dan senang karena diperlakukan sewajarnya sebagai manusia, maka tanpa mengenal bosan dan lelah, mereka melakukan segala yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itulah bagaimana Rasulullah itu memanusiakan manusia, sehingga para sahabat termotivasi untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan. Memperhatikan segi-segi kemanusiaan dalam rangka membangkitkan semangat dan pengabdian banyak caranya. 1. Seorang pimpinan harus mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika anak buah diajak untuk ikut andil menentukan keputusan, maka seorang anak buah otomatis akan bersemangat karena ikut memutuskan dan akhirnya juga ikut bekerja.
Selanjutnya dalam motivasi, seorang pimpinan itu harus memberikan informasi yang lengkap. Jadi seorang pimpinan harus bisa memberikan uraian-uraian, ulasan-ulasan yang komprehensif kepada anak buah, sehingga anak buah merasa cukup informasi, cukup uraian, cukup pengarahan, sehingga mudah melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya dalam memotivasi anak buah untuk kemakmuran masjid, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan. Seorang pimpinan harus bisa memberikan pengakuan, memberikan penghargaan kepada anak buah. Ketika anak buah ini melaksanakan tugas dengan baik, maka pimpinan haruslah bisa memberikan ucapan yang bisa memberikan kenyamanan dan semangat terhadap mereka yang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya dalam memotivasi yaitu suasana yang menyenangkan. Seorang pimpinan harus bisa memberikan suasana yang menyenangkan kepada anak buah dalam melaksanakan tugas. Seorang pimpinan harus bisa menjadi pendamping, bisa menjadi tempat curhatan anak buah, bisa mengayomi anak buah. Ini merupakan suasana yang menyenangkan, sehingga seorang anak buah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dalam motivasi, seorang pimpinan hendaknya menempatkan yang tepat. Dalam memilih dan menempatkan tenaga pada tugas-tugas, hendaknya disesuaikan dengan bakat, kemampuan, dan keahlian. Seorang anak buah akan merasa tergerak ketika dia melakukan sesuai keahlian mereka. Yang selanjutnya yaitu pendelegasian wewenang. Memberikan wewenang kepada pelaksana untuk dalam beberapa persoalan mengambil keputusan sendiri terhadap tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan, merupakan pendorong yang dapat meningkatkan efisiensi. Itulah motivasi. Seorang pimpinan harus bisa memotivasi anak buah. Yang kedua, pembimbingan. Seorang ketua takmir harus bisa membimbing anak buahnya. Di samping semangat dan kesediaan untuk melakukan tugas-tugas, perlu dibangkitkan dan dipelihara. Juga aktivitas perlu dibimbing dan dijuruskan ke arah pencapaian yang telah ditetapkan. Ini sangat penting. Dengan pembimbingan, maka pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana. Jadi selain diberikan motivasi, anak buah juga harus dibimbing
agar mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugas mereka. Apabila ada sesuatu yang dirasa kurang, maka pimpinan harus bisa memberikan sebuah saran, nasihat kepada anak buahnya, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seorang bawahan bisa berjalan dengan baik. Dalam memberikan bimbingan yang harus diperhatikan adalah perintah atau instruksi harus jelas. 2. Perintah itu mungkin dan dapat dikerjakan. Artinya jangan memerintah sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan oleh anak buah. Yang ketiga, perintah hendaknya diberikan satu persatu. Satu persatu personel ada perintahnya, sehingga mereka bisa fokus dengan apa yang harus mereka laksanakan. Yang keempat, perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Dan yang kelima, perintah harus diberikan oleh satu tangan. Selain motivasi dan memberikan bimbingan, hal yang tidak kalah penting adalah penjalinan hubungan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu, bahwa untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha pemakmuran masjid yang mencakup segi-segi yang sangat luas itu, diperlukan adanya penjalinan hubungan atau ordinasi. Dengan penjalinan hubungan di mana para petugas takmir yang ditempatkan dalam berbagai bidang dan bagian dihubungkan satu dengan yang lain, maka dapatlah dicegah terjadinya kekacauan, kekembaran, kekosongan, dan sebagainya. Itu adalah pentingnya penjalinan hubungan. Dalam menjalin hubungan, seorang pimpinan harus melaksanakan permusyawaratan atau musyawarah. Selanjutnya, wawancara dengan para pelaksana. Seorang pimpinan harus melakukan wawancara atau tanya jawab kepada para pelaksana, bertanya tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Apakah ada kendala ataupun tidak, ini perlu ditanyakan. Yang ketiga, yaitu buku pedoman dan tata kerja. Ini merupakan sebuah penjalinan hubungan. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh tim haruslah dibuat buku pedoman atau cuklak atau panduan agar pekerjaan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan salah satu usaha penjalinan hubungan dengan pengadaan pedoman dan tata kerja.
Selanjutnya adalah memo berantai. Koordinasi dapat dilakukan dengan jalan pimpinan dalam waktu-waktu tertentu mengedarkan memo kepada para pelaksana di suatu kesatuan. Memo mana setelah dibaca dan dipelajari teruskan pada pelaksana di kesatuan lainnya, sehingga terjadi hubungan antar satu dengan yang lain. Yang keempat, tak kalah pentingnya selain motivasi, selain bimbingan dan menjalin hubungan, adalah penyelenggaraan komunikasi. Ya, penyelenggaraan komunikasi ini sangatlah penting dalam sebuah pelaksanaan kemakmuran masjid. Perlu adanya komunikasi yang mantap antara pimpinan dengan anak buah, antara departemen dengan departemen yang lainnya. Yang terakhir adalah peningkatan pelaksana. Ya, jadi dalam actuating perlu ada perhatian terhadap peningkatan pelaksanaan kegiatan kemakmuran masjid. Demikian materi manajemen masjid terkhusus pada pokok bahasan actuating untuk kemakmuran masjid. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.